Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yusuf Agnes Sukoyono ingin mempresentasikan hasil dari laporan praktik kerja lapangan mengenai kajian terhadap dampak COVID-19 terhadap sosial ekonomi pedagang toko kelontong masa new normal di Desa Sumbersari, Kabupaten Banyuwangi. Akhirnya kita masih dalam pendahuluan yang ada. Dalam pandemi ini, corona ini, diawali pada tahun 2020 yang mewujudkan hampir di seluruh penjuru dunia. Karena infeksinya berlangsung begitu cepat. Begitu juga dengan Indonesia juga terkena imbas dari wabah ini. Dalam berbagai sektor diantaranya yaitu ekonomi, sosial, budaya, industri, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Dan juga Kabupaten Banyuwangi sendiri juga di masa saat ini new normal atau adaptasi kebiasaan baru dengan adanya peraturan daerah yang ada dan juga pandemi juga belum mereda, karena salah satu sektor yaitu sektor industri yang sangat populer di dalam kehidupan ditandai dengan adanya warung dan toko kelontong yang hampir di setiap daerah. Dengan adanya normal diartikan sebagai adaptasi kebiasaan baru dengan lingkungan sekitar kita. Contohnya seperti pada perilaku, sosial, ekonomi, dan dalam bertata kehidupan dengan tujuan untuk tetap produktif dalam berkarya. Selanjutnya kita masuk dalam peraturan Bupati di Kabupaten Banyuwangi sendiri dalam pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro. Semoga sebuah bagian dari pelaku usaha dalam berkontribusi dalam memperkuat perekonomian di daerah dengan menopang laju pertumbuhan dan mengurangi pengangguran, sehingga perlunya dilakukan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan. Dalam objek kajian ini yaitu toko kelontong itu sendiri, dan toko kelontong itu sendiri merupakan toko yang menjual jumlah kecil barang-barang dalam kebutuhan keseharian kita yang tergolong dalam toko kecil juga, dan dalam jam bukanya juga lebih lama dari toko lainnya. Dan kajian ini di Desa Sumbersari. Dan kajian ini juga berdasarkan dengan dampak sosial ekonomi atau dalam kondisi yang ada di masa new normal ini dalam berwirausaha. Dan selanjutnya kita ke metode, dan metode ini menggunakan kajian studi komparatif atau dapat disebut dengan studi yang menentukan persamaan dan perbedaan tertentu dalam berbagai kasus, sehingga dapat membandingkan perbedaan dan persamaan yang ada. Dengan studi ini, dengan analisis data deskriptif kualitatif, nantinya pengumpulan data di lapangan untuk dideskripsikan kecenderungan yang ada di masa normal ini, dampak sosial dan ekonominya. Dan kajian ini menggunakan observasi dan wawancara di lapangan, dan menentukan dua objek dagang toko kelontong menjadi sampel dengan memiliki karakteristik yang berbeda, diantaranya produk yang dijual dan besar kecilnya dari toko tersebut. Dalam kota hijau ini jelaskan bahwa dalam studi komparatif ini dengan cara yaitu observasi dan wawancara dilakukan, nantinya dihasilkan yaitu dampak dalam kondisi sosial dan ekonomi dalam perbedaan dan persamaannya, sehingga nantinya dapat membandingkan hasil dari dampak sosial dan ekonomi tersebut. Selanjutnya kita dalam pembahasan ini data yang terkait dengan dampak sosial dan ekonominya dari toko kelontong ini sendiri di masa new normal, tentunya dengan karakteristik yang berbeda.
Data yang didapat diantaranya adanya sekitar 35 toko kelontong yang tersebar di Desa Sumbersari pada tahun 2020. Selanjutnya yang kedua, dalam mencari sampel yang ada 2 sampel, yaitu pengelola toko kelontong itu sendiri dengan karakteristik yang berbeda. Oke, selanjutnya ini hasil dari dokumentasi yang ada itu yang sebelah kiri yaitu dan kanan ini itu foto dokumentasi pengelola toko dalam wawancara, dan di tengahnya yaitu di kantor Desa Sumbersari mendapatkan hasil yaitu sekitar 35 toko kelontong pada umumnya, dan untuk persebarannya datanya belum ada di sana. Oke, selanjutnya kita ke profil daerah kajiannya yaitu di Desa Sumbersari dengan masih berada di Kecamatan Srono di Kabupaten Banyuwangi, dan penduduk desa di sini rata-rata yaitu 80% yang menggantung hidupnya di bidang pertanian, dan sisanya 20% itu menggantung hidupnya di bidang swasta dan perkantoran. Dengan tujuan kajian ini untuk dampak COVID-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi pedagang toko kelontong. Selanjutnya kita masuk dalam peta kajian ini yaitu di Desa Sumbersari. Dapat kita lihat pada inti dari peta ini di sini. Di yang berwarna coklat ini yaitu Desa Sumbersari. Oke. Dan dapat kita lihat kembali di incet ini yaitu di sini. Di sini dijelaskan bahwa Desa Sumbersari masih dalam daerah Kabupaten Banyuwangi dan masih dalam Pulau Jawa. Kita lanjut saja. Kita masuk daerah hasil yang ada. Selanjutnya itu dampak COVID-19 terhadap sosial toko kelontong itu sendiri. Yang pertama, dampaknya ada yaitu keterbatasan berinteraksi dengan pembeli dalam bertransaksi. Yang kedua, jam buka tutup yang dibatasi. Yang ketiga, protokol kesehatan yang lebih ketat tentunya. Dan yang keempat, keterbatasan sosial dan fisikal distancing atau keterbatasan dalam berinteraksi, berrelasi dengan lingkungan sekitar dan dalam bertransaksi dengan pembeli juga atau konsumen. Yang kelima, kebingungan informasi. Yang keenam, kewaspadaan yang ada di masa pandemi ini. Selanjutnya yaitu awal pandemi yang dirasakan yaitu membuat kebingungan dalam aktivitas dengan konsumen di toko kelontong itu sendiri, dengan peraturan yang ada dengan keterbatasan berinteraksi. Yang kedua itu kebingungan penerapan protokol kesehatan. Yang ketiga, banyak informasi yang didapat mengenai pandemi mengakibatkan kebingungan tersendiri dalam pengelolaan toko kelontong itu sendiri. Dan dalam melihat fakta dan hoax yang ada dalam penerapan di toko kelontong itu sendiri. Selanjutnya di masa new normal. Di masa ini lebih dapat beradaptasi dengan lingkungan dalam aktivitas di toko. Kedua ada mendapat penyelesaian informasi yang didapat dengan melihat sumbernya. Yang tiga, lebih ketat dalam protokol kesehatan. Oke. Selanjutnya kita masuk dalam dampak COVID terhadap ekonomi di toko kelontong. Yang pertama, dampaknya turunnya pendapatan. Yang kedua, ada dan tidaknya produk mendapat pasarnya. Yang ketiga, daya beli masyarakat. Di awal pandemi, sangat dirasakan pada awal pandemi masyarakat juga mengalami penurunan pendapatan. Jadi pembeli masyarakat dalam daya belinya menurun. Kedua, adanya kewaspadaan tersendiri dengan adanya penyebaran COVID-19 ini, dan masyarakat lebih banyak di rumah tentunya. Yang ketiga, produk yang menjadi incaran masyarakat atau primadona diantaranya yaitu jamu. Salah satunya itu kan dipercaya menjadi obat tradisional karena membantu imunitas tubuh. Nah, selanjutnya di masa normal itu sendiri adanya kebiasaan kehidupan baru,
kondisi dan peraturan yang ada. 2. Pendapatan mulai stabil di rata berbagai produk. Ketika daya beli masyarakat mulai stabil seperti sebelum pandemi. Oke, selanjutnya kita kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan saran yang ada di masa pandemi ini berdampak di berbagai sektor dan kondisi dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh pedagang kelontong di Desa Sumbersari. Banyak hal di dalam dampak itu sendiri. Selanjutnya jamu sendiri sangat disuka di awal pandemi dan di masa new normal berbagai produk mulai stabil dalam pendapatannya. Dan bukan hanya dampak negatif yang dirasakan, tetapi dampak positif juga dirasakan di masa new normal itu sendiri dan di masa pandemi ini. Dan saran untuk pedagang untuk membuat strategi khusus dalam menghadapi pandemi ini. Oke, sekian dari saya untuk presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.